Sinta adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Joko. Ya, seperti kakak beradik pada umumnya, Sinta dan Joko ini lebih sering bertengkar. Tapi biasanya dalam hati mereka ada rasa sayang yang teramat sangat dalam. Usia mereka hanya selisih 3 tahun, jadi wajar saja jika mereka jarang sepakat dan lebih sering berbeda pendapat. Tapi, ya itu tadi sebenarnya, mereka tetaplah saling menyayangi. Joko dikeluarkan dari sekolah SMA-nya karena ia berkelahi dengan salah satu guru di sana. Joko memang tergolong anak yang sangat bandel. Setelah dikeluarkan, Joko pun sempat mondok di pesantren, tapi hanya 1 bulan saja. Dia pun pulang untuk melarikan diri dengan alasan tidak betah mondok di pesantren sana. Tapi meskipun Joko ini anak yang bandel, dia adalah anak kesayangan. Terbukti, orang tuanya selalu menawari Joko untuk meneruskan sekolahnya. Tapi karena Joko yang tidak mau, akhirnya dia memutuskan untuk putus sekolah. Lalu dia pun bekerja sebagai seorang juru parkir di pasar. Tapi sejak itu, justru Joko menjadi lebih dewasa. Kini Joko jarang lagi bertengkar dengan Sinta. Meski hanya sebagai seorang juru parkir, dia pun tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia adalah tulang punggung kedua setelah bapaknya. Tak jarang pula ia membayar semua keperluan sekolah Sinta. Tapi meski sikapnya sudah baik dan dewasa, Joko ini mempunyai satu kebiasaan buruk yang sukar sekali dihilangkan. Joko sering mabuk-mabukan. Bahkan sampai pada titik jika satu hari saja ia tidak minum, badannya akan terasa sakit semua. Ibu pun selalu memarahinya ketika Joko pulang bekerja dalam keadaan mabuk. Tapi karena mungkin dalam pengaruh alkohol, Joko pun sering mengamuk di rumah. Itulah sisi buruk dari seorang Joko kala itu. Di tahun 1996, ayah Joko meninggal dunia. Ya, Joko ini sebenarnya sangat dekat dengan ayahnya karena beliaulah orang tersabar di keluarga ini dalam menangani Joko. Meski Joko kadang pulang larut dalam keadaan mabuk, sang ayah selalu mau membukakan pintu dan ngobrol sampai Joko ketiduran di sofa. Ayahnya Joko terkena serangan jantung. Tentulah ini sangat mengagetkan seluruh keluarga. Dan sehari sebelum beliau meninggal, di suatu malam Joko pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ayahnya lah yang membukakan pintu dan terlihat biasa saja. Sampai akhirnya Joko pun duduk menghisap rokok. Ayahnya tiba-tiba bicara. Sinta yang kamarnya tepat di samping sofa ikut terbangun dan tidak sengaja mendengar pembicaraan itu. Nak, kurang-kuranginlah minumnya. Sayangi badanmu itu loh. Dan dengan agak ketus Joko pun menjawab, "Iya pak, pelan-pelan. Bapakmu ini sudah tua. Nanti kalau aku sudah nggak ada, kamulah yang akan diandalkan oleh keluarga ini. Kasihan ibumu itu loh. Sedih dia lihat kamu begitu terus." Dan lagi-lagi dengan ketus pun Joko menjawab, "Iya pak, iya. Udah aku mau tidur." Benar-benar tak disangka itulah ternyata percakapan terakhir Joko dengan ayahnya. Karena keesokan harinya ayahnya meninggal dunia terkena serangan jantung. Beliau roboh saat akan berjalan ke kamar mandi di waktu subuh kala itu. Sepeninggal ayahnya, Joko lah yang menjadi tulang punggung di keluarga ini. Joko sempat berubah tak lagi mabuk-mabukan, tapi menurut Sinta itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelahnya, Joko tetap pada kebiasaan lama, pulang larut malam dan mabuk-mabukan. Sinta pun tak bisa berbuat banyak karena kebutuhan sekolahnya selalu dicukupi oleh Joko. Entah pekerjaan sampingan apa lagi selain juru parkir, yang jelas perekonomian keluarga saat itu malah menjadi lebih baik. Meskipun masih mabuk-mabukan, Joko selalu ingat pesan terakhir sang ayah. Jika ia mabuk, ia pun selalu diam-diam dan memilih pulang lebih larut malam agar ibunya tak tahu. Jadi
Setahu sang ibu, Joko sudah tak mabuk-mabukan lagi. Tapi sepertinya cuma Sinta yang tahu jika Joko masih tetap seperti itu. Karena setiap malam, Joko selalu mengetuk pintu jendela kamar Sinta jika Joko pulang malam, dan Sintalah yang selalu membukakan pintu untuknya. Kebiasaan itu terus berlanjut bertahun-tahun. Setiap kira-kira jam 1 atau jam 2 dini hari, itulah rutinitas Sinta untuk membukakan pintu bagi Joko. Tok tok tok, tok tok tok. Sin, Sin, buka no lawang. Dengan suara berbisik itu hampir setiap malam Sinta membukakan pintu untuk Joko. Tak jarang juga membuat Sinta kesal, tapi ya mau bagaimana lagi? Di tahun 1997 menuju ke tahun 1998, tepatnya di malam tahun baru 1998, musibah itu terjadi. Joko mengalami kecelakaan. Separuh badannya tergilas mobil lalu meninggal di tempat. Sudah tentu, kejadian ini menjadi pukulan berat bagi keluarga. Bersamaan dengan krisis moneter tahun 9798, kini mungkin Sintalah yang akan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan ibunya. Malam itu, masih suasana berkabung. Belum genap 40 hari Joko meninggal dunia. Seperti biasanya, pukul 9 malam Sinta pun beranjak tidur. Tak ada perasaan lain saat itu selain mengingat Joko. Dan sekitar pukul setengah 10 malam, Sinta pun akhirnya tertidur. Namun, Sinta terbangun di tengah malam oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Suaranya seperti lirih berbisik. Sinta pun terbangun tapi seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Suara itu terdengar sekali lagi, namun kali ini sedikit lebih keras. Tok tok tok, tok tok tok. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Sinta pun terbangun. Oh, Mas Joko toh. Sinta beranjak menuju pintu rumah dan tepat di depan pintu. Astagfirullah. Mas Joko kan Mas Joko kan sudah meninggal. Sinta pun seperti tak sadar sebelumnya tentang suara itu. Sinta baru sadar ketika di depan pintu jika Mas Joko sudah meninggal. Lalu Sinta menoleh ke arah jam dinding di situ. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Seketika itu Sinta pun langsung pingsan. Joko yang belum genap 40 hari meninggal selalu mengetuk kamar Sinta. Ya, ia selalu mengulangi kebiasaan lamanya. Di keesokan paginya Sinta dibangunkan oleh sang ibu. Ya Allah, kenapa kamu? Kok malah tidur di depan pintu? Dalam keadaan bingung pun Sinta menjawab, gak apa-apa bu, aku ngelindur kali ya bu. Sinta pun mencoba menutupi apa yang benar-benar terjadi semalam. Ia tak mau membuat sang ibu menjadi semakin sedih. Pagi itu, Sinta duduk di teras depan sambil meminum secangkir teh hangat. Mencoba menelaah apa yang terjadi semalam. Berharap itu adalah mimpi. Tapi kenyataannya, itu bukanlah mimpi. Di dalam hati Sinta terus bertanya-tanya, apakah itu memang Mas Joko yang menjadi satu-satunya nalarnya adalah, menurut kepercayaan kan, roh orang yang meninggal akan berada di sekitar orang-orang terdekatnya hingga 40 hari. Mungkin itulah yang terjadi batin Sinta saat itu. Malam harinya turun hujan yang sangat deras. Entah apa yang dirasa, malam itu Sinta seperti kehilangan rasa takut. Akan kutunggu jika itu memang benar Mas Joko, batin Sinta saat itu. Dan sehabis sholat isya, hujan belum juga bereda. Tapi tak sederas tadi, Sinta pun membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Topang dagu sambil memandang hujan. Dingin. Dingin seperti tak dirasa oleh Sinta saat itu. Ia memandangi halaman depannya yang gelap. Dia kini mulai jujur kepada dirinya sendiri bahwa Sinta belum ikhlas atas kepergian Mas Joko yang sangat mendadak. Sinta sangat khawatir akan masa depannya saat itu. Dan sambil menghela nafas panjang, Sinta berbicara. Gimana ini? Kalau nggak ada Mas Joko, aku gimana? Tak terasa dia pun sudah berdiri lama di depan jendela itu. Jam saat itu menunjukkan pukul 01.30. Terbesit pula di pikirannya. Wah, ini sudah hampir jam 2. Mas Joko biasanya pulang.
Entah apa yang dia rasa. Rasa takut itu seketika sirna. Dia terus menunggu hingga hujan reda sekitar pukul 3 pagi. Tapi apa yang ditunggu ternyata tak kunjung datang. Sinta pun beranjak tidur dan singkat cerita selang beberapa hari menjelang 40 hari, ya suara itu muncul lagi di jam yang sama yaitu jam 2 pagi. Sempat takut, tapi dia mulai mencoba memberanikan diri. Sinta pun beranjak dari tempat tidur lalu mendekat ke jendela. Suara ketukan itu masih ada, ya sangat jelas terdengar di kupingnya. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Suara itu jelas, jelas suara Mas Joko. Dan dengan sedikit keraguan Sinta pun semakin mendekat ke jendela. Ditempellah tangannya di kaca. Terlihat siluet bayangan hitam, postur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Joko. Sambil menitikkan air mata, Sinta pun berbicara dengan sosok di luar jendela. Mas Joko, Mas Joko yang tenang ya. Aku dan ibu sudah ikhlas kok. Lalu perlahan-lahan bayangan hitam itu bergerak menjauh dan hilang di tengah kegelapan. Sinta pun seketika roboh sambil menangis. Di dalam hatinya, Sinta pun belum ikhlas. Namun setelah 40 hari memang ketukan di jendela kamar Sinta sudah tak ada lagi. Bulan demi bulan berganti. Ternyata Sinta memang benar-benar belum ikhlas. Ditambah lagi perekonomian di keluarganya semakin memburuk dan terus memburuk. Hanya satu alasan di benak Sinta. Semua ini gara-gara Mas Joko meninggal. Sekarang mau makan saja sulit. Tentulah itu mendorong Sinta menjadi lebih tidak bisa merelakan kepergian Mas Joko. Sinta yang baru saja lulus SMA kini bekerja sebagai buruh di pabrik. Sangat berat untuk ia lalui dan puncaknya di pertengahan tahun 1999 dampak dari krisis moneter. Sinta di PHK. Untuk melewati bulan-bulan setelahnya, Sinta pun bekerja serabutan, ya dengan hasil yang tak menentu. Sembari menggunakan uang tabungannya yang tidak seberapa, hari-hari kalau tidak bekerja Sinta pun hanya melamun di jendela itu sambil masih memikirkan sosok sang kakak, Mas Joko. Ya, memang untuk gadis seumuran Sinta yang masih belasan tahun, pastilah sangat berat melalui semuanya. Hingga di suatu malam, suara ketukan itu muncul lagi. Sinta pun segera mendadak terbangun, tapi suara itu segera hilang. Mungkin ini cuma mimpi, batin Sinta. Lalu ia pun membaringkan tubuhnya. Dan dalam keadaan setengah tidur, suara ketukan itu pun muncul lagi. Tok tok tok, tok tok tok. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Sinta pun menoleh ke arah jendela dan terlihat sangat jelas, tapi itu bukan Mas Joko. Karena badannya tinggi besar, hitam. Matanya merah menyala. Saat itu sosok itu mengetukkan jarinya di kaca jendela. Bentuk jarinya sungguh tak wajar, sangat besar. Tapi sosok itu terus-menerus mengetuk. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Tok tok tok, tok tok tok. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Suaranya semakin membesar dan itu bukan lagi suara Mas Joko. Temponya pun semakin cepat. Sin, Sin, buka no lawang Sin. Sosok itu tertawa keras. Sinta pun berlindung dengan selimutnya, tapi suara itu tak berhenti, bahkan menjadi-jadi. Ia pun semakin pasrah. Dok, 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 dok. Sin, buka no lawang toh Sin. Iki masmu, Joko. Dengan intonasi yang seperti menggoda dan kata-katanya mulai berubah-ubah. Kali ini dengan nada bicara penuh kemarahan. Di balik selimut, Sinta pun berdoa sebisanya. Ekstrimnya suara itu bertahan dalam hitungan jam hingga azan subuh berkumandang. Lalu suara itu pun perlahan menghilang. Sinta benar-benar tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya Sinta sakit, entah sakit apa. Demam tinggi. Kalau kata orang Jawa, itulah terkena sawan atau penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak wajar. Pikiran Sinta pun mulai rancu. Siapakah sosok yang mengganggunya semalam? Yang jelas itu bukanlah Mas Joko. Dan sepertinya Mas Joko sudah tenang di alam sana. Kejadian itu sempat membuat Sinta sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia pun sudah tak kuat lagi. Lalu ia bercerita ke ibunya.
Dan ternyata selama ini Ibu Sinta pun juga sering diganggu, tapi kala itu mereka sama-sama tak mau bercerita. Kata sang ibu, sehari sebelum Cinta bercerita, ibunya mengalami ketindihan. Beliau melihat Joko merebahkan tubuhnya, tidur di samping ibunya. Dalam posisi tidur miring, saat itu ibunya melihat sosok yang tadinya seperti Joko perlahan-lahan berubah menjadi besar, lalu menghimpit ibu hingga ia jatuh dari ranjangnya lalu terbangun. Awalnya ibu mengira itu hanya mimpi, tapi ternyata di atas ranjang sosok besar itu masih ada. Ia tiduran di ranjang dan sosok itu berkata, "Bu, bu, iki Joko loh bu, anakmu." Dan singkat cerita karena mereka merasa tidak nyaman, lalu dipanggillah orang pintar atau paranormal untuk memastikan siapa sebenarnya sosok hitam besar itu dan harapannya bagaimana caranya agar mereka tidak diganggu lagi. Lalu datanglah paranormal itu. Setelah dicek ternyata menurut beliau sosok itu memang bukanlah Joko, tapi itu adalah parewangan atau pegangan semacam itu. Ibu dan Sinta pun mulai bertanya-tanya, untuk apa Joko memiliki parewangan dan apa fungsinya? Kata sang dukun, itu hanya untuk berjaga-jaga. Jika fungsinya adalah untuk berkelahi, hanya itu yang bisa dijelaskan oleh sang paranormal. Karena setelah ditelaah, masuk akal juga jika Joko memiliki itu karena memanglah Joko hidup di jalanan dan memang sejak dulu Mas Joko ini senang sekali berkelahi. Dan menurut paranormal itu, ketika orang yang memiliki parewangan meninggal dunia, parewangan itu tidak serta-merta ikut pergi, melainkan akan tetap berada di tempat terdekat sang pemilik. Setelah itu dilakukanlah sebuah ritual untuk memindahkan sosok parewangan itu. Mediasi pun berjalan alot. Katanya sosok itu ingin tetap berada di dalam rumah. Dia akan menjadi penunggu rumah. Tapi sang paranormal tetap memaksanya dan terjadilah sebuah perkelahian, kata paranormal. Perkelahian itu tidaklah baku hantam seperti orang-orang biasa. Sinta dan ibu hanya melihat paranormal itu duduk sila, lalu tiba-tiba saja dia pun ambruk dengan darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Kata paranormal itu, ia kalah karena sosok parewangan Joko sangatlah kuat dan akhirnya paranormal pun menyerah. Aku angkat tangan. Aku tidak sanggup jika melawannya sendiri. Lalu paranormal itu pun pulang dan tak pernah kembali lagi ke rumah. Ibu dan Sita pun semakin paranoid sampai tidak berani tidur di kamar masing-masing. Mereka berdua pun lebih memilih tidur di kasur lantai depan TV, tapi tak ada bedanya. Sosok itu tetap muncul dan mengganggu. Kejadiannya sekitar hari keempat mereka tidur di depan TV. Tengah malam, sekitar pukul 1 malam, tiba-tiba TV di depan kami hidup sendiri. Sinta yang saat itu terbangun mengira, ya memang TV tidak dimatikan dari tadi. Tapi ketika Sinta mulai beranjak, tiba-tiba di pintu rumah terdengar suara ketukan lagi. Sinta pun tidak jadi mematikan TV, lalu melungkupkan dirinya dengan selimut. Dan terdengar, "Sin, Sin, buka no lawang Sin, tok 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 tok." Sinta pun mencoba membangunkan ibunya, tapi saat itu ibu bangun. Suara itu sudah tidak ada lagi. Ibu dan Sinta pun menoleh ke arah pintu depan dan ketika membalikan pandangannya tiba-tiba sosok hitam besar itu sudah ada di depan mata mereka. Jaraknya hanya beberapa jengkal saja. Mereka berdua terpaku tak bisa bergerak. Matanya merah menyala dengan senyum menyeringai. Sosok itu berkata, "Jika kalian mengizinkanku di sini, aku tidak akan mengganggu. Aku juga bisa menjadi baik." Sinta dan ibunya kala itu hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala dan sosok itu pun tiba-tiba saja menghilang. Dan setelah kejadian itu, sosok itu pun tak pernah terlihat lagi. Tak ada lagi suara ketuk-ketukan dan sosok hitam itu pun tidak lagi menampakkan dirinya hingga sekarang. Walaupun ibu dan Sinta masih seperti merasakan dan tahu jika sosok itu masih berada di dalam rumah ini, dia tidak pernah pergi, tapi asal tak mengganggu, ya mereka berdua tak pernah masalah, tak pernah keberatan. Selesai.
Itu dia teman-teman cerita dari kami yang semoga bisa menghibur ya, semoga bisa menghibur teman-teman karena ini adalah horor klasik sih ya, horor klasik tapi dapat dapat banget horornya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Saya Ilo, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya. Dan yang buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang punya komentar atau pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Yang belum subscribe, sekali lagi kami mohon, kami minta untuk diklik tombol merahnya agar bisa mendapatkan notifikasi untuk konten-konten yang akan kami upload selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya. Dan di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin.